Kita dalam hidup ini harus selalu siap untuk menghadapi yang tidak terduga. Di dalam Amsal 31 ayat 25 dikatakan perempuan yang cakap itu pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Tertawa tentang hari depan. Amsal 31 ayat 25 dalam terjemahan Amplified Bible dengan sangat baik diterjemahkan begini. Strength and dignity are her clothing, and her position is strong and secure. She rejoices over the future, the later day or time to come, knowing that she and her family are in readiness for it. Keren sekali dikatakan bahwa wanita ini posisinya kuat dan aman. Dia bersuka cita tentang masa depan, tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu. Masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Masa depan bicara tentang hal-hal yang kita tidak ketahui. Hal-hal di masa depan yang tidak ada kepastian. Nggak ada yang tahu apa yang akan datang dalam hidup kita. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kecuali Tuhan. Oleh karena itulah kita harus selalu hidup bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Seperti lagu yang berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kalau Yesus tidak bangkit dan hidup, kita juga tidak punya harapan buat masa depan kita. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di dalam Matius 25 ayat yang pertama dikatakan begini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat yang keempat, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Mari perhatikan sampai di sini. Perbedaan di antara gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh adalah gadis-gadis yang bijaksana ini punya upaya lebih, extra effort. Keduanya, baik gadis-gadis bijaksana maupun gadis-gadis yang bodoh, mereka membawa pelita, tetapi yang satu membawa minyak dalam buli-buli, yaitu yang bijaksana, sedangkan yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-buli, yaitu minyak cadangan untuk pelita mereka. Perbedaan di antara mereka hanya sedikit, yaitu extra effort, upaya lebih. Upaya lebih untuk apa? Upaya lebih untuk saat yang tidak terduga. Ready for the just in case. Kita dalam hidup ini harus selalu siap untuk menghadapi yang tidak terduga. Always be ready for the unexpected. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Karena itu kita harus selalu punya persiapan. Di dalam anggaran keuangan, ada di akhir dari anggaran itu kita selalu buat anggaran tidak terduga. Cadangan untuk pengeluaran yang unexpected, tidak terduga. Dalam hidup ini banyak orang-orang yang tidak punya persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Padahal sekali lagi, masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Kita harus selalu siap. Makanya kita selalu bilang, be ready for the worst. Siaplah untuk yang terburuk. Di masa sulit, orang tuh akan cenderung menyelamatkan dirinya masing-masing. Dalam Matius 25 ayat yang ke-8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Dengar baik, ketika the unexpected days come, ketika hal-hal yang tidak terduga itu datang dalam hidup kita, datang masa-masa sulit, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri. Di masa sulit, orang akan cenderung menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Oleh karena itu di dalam Matius 25 ayat 13, di dalam kisah gadis bijaksana dan gadis bodoh, di akhir dari perikopnya dikatakan begini, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita harus selalu stay alert. Kita nggak tahu kapan akan datang saat itu. Always be ready for the unexpected days.
Do our best and be prepared for the worst. Amsal 31 ayat 25 tadi dikatakan dalam terjemahan Amplified Bible, she rejoices over the future. Dia bersuka cita tentang masa depan, tahu bahwa dia dan keluarganya sangat siap untuk itu. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin datang dalam hidup kita. Ada pepatah yang berkata, rajin pangkal kaya. Dalam Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kesiapan kita menghadapi masa sulit bukan soal besar atau kecilnya pendapatan kita, tetapi tentang seberapa rajin kita berusaha dalam bekerja dan seberapa bijak kita mengelola. Ketika masa-masa sulit itu datang, kita sudah siap. Sedikit informasi, kalau melihat mereka berdua, kadang saya merasa gagal menjadi laki-laki. Akhirnya. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.